Suatu hari terlihat seorang laki-laki yang bernama Van. Ia sedang menyampaikan pidato kelulusan sambil diberikan terapi cuci botol. Hingga ia selesai berpidato dan muncul seorang gadis, membuat bapaknya sangat bangga. Lalu bapaknya pamitan untuk pergi ke Dubai menjalankan bisnisnya. Beberapa hari kemudian, Van kembali ke kampusnya. Terlihat seorang kolonel yang bernama Chuck. Ia sudah menunggu Van. Hingga Van tiba di kamarnya. Namun kamarnya dijadikan gudang membuat ia merusak dinding kamarnya. Dan terlihat seorang laki-laki yang bernama Verly. Ia akan menjadi teman kamarnya Van. Nah, ketika Van sedang beres-beres, tiba-tiba datang dua orang anggota tentara yang bernama Drake dan Ben. Mereka memaksa Van untuk dibawa menghadap ke Chuck. Setelah perkenalan, Chuck membawa Van berkeliling. Saat di perjalanan, Chuck memberitahukan Van aturan-aturan yang harus ia ikuti, yaitu tidak boleh minum, tidak boleh terapi semangko, dan tidak boleh mengadakan pesta. Nah, dikarenakan Chuck sangat kesal terhadap Van, ia menyuruh Van keluar. Namun, Chuck tidak bisa apa-apa melawan Van, dikarenakan kampus tersebut sebagian besar saham ayahnya Van. Sedangkan Van tidak mendengarkan perkataan Chuck, ia malah menyebar brosur untuk mengadakan pesta di kamarnya. Hingga ada dua orang gadis yang memberitahukan mereka aturan-aturan kampus. Dan malam harinya, Van yang berharap banyak gadis yang datang, namun sialnya hanya satu orang laki-laki yang datang, yaitu yang bernama Yu. Dikarenakan tidak ada yang datang, akhirnya Van mempunyai ide. Mereka pergi sambil membawa minuman dan alat-alat buah-buahan yang bercita rasa. Dan terlihat seorang gadis yang begitu wow yang bernama J. Van yang berharap bisa memberikannya terapi semangko, malah ia diberikan siraman rohani. Hingga rencana mereka gagal. I think that can be arranged. Esok malamnya mereka pergi ke kamar gadis untuk mencuri semua alat-alat yang dipakai ditanam di gua mereka. Dengan niat agar para wanita ketika ingin diberikan semangko, mereka bisa meminta kepada laki-laki. Pagi harinya ada acara siraman kolbu di gereja dan di sini J bertemu dengan Drake. Ternyata J menyukai Drake, namun Drake sudah mempunyai pacar yang bernama Lin. Tiba-tiba datang Van menyelamatkan Lin dari lemparan J. Van pun langsung merayu Lin, hingga ketika acara sudah mulai, Van yang tadi malam mengambil harta karun pemasuk goa, ia menaruhnya di bawah kursi para nafsukiawan, hingga mereka terlena akan efek alat penggali goa. Sedangkan Lin yang mengetahui Van yang melakukannya, ia hanya bisa tertawa. Influence. Sedangkan Chuck yang mengetahui ulah Van, ia pun datang ke kamarnya Van. Tapi Van tidak mengakui perbuatannya. Lalu Chuck menghukum Van dengan menyuruhnya untuk ikut latihan di bawah komandonya Lin. Nah, dikarenakan Van memang menyukai Lin, dirinya mengusulkan agar Lin melatihnya secara pribadi. Namun Van malah dapat hukuman. Hilarious. Ketika mereka sedang makan-makan, lagi-lagi Van berseteru dengan Drake. Namun di sini Van mempermalukan Drake hingga datang Lin mengajak Drake untuk menonton pertandingan bisbol. So, are we still going to the game? Nah, ketika acara bisbol sudah dimulai, Yu dan Berkeley yang melihat tim merah kalah, mereka pun mengatakan kalau tim merah sangatlah noob. Sedangkan Van, ia mengatakan bukan mereka lah yang noob, tapi para cheerleadersnya lah yang tidak membuat tim mereka bersemangat. Hingga Van mempunyai ide gila. Ketika mereka sedang beristirahat, tiba-tiba datang Van memberikan motivasi dan merubah gaya mereka. Dan ketika babak kedua dimulai, pelatih dan tim merah serta para penonton yang lain heran melihat penampilan baru mereka. Hingga Van kembali memberitahukan mereka jika mereka menang, maka para wanita akan memberikan mereka terapi semangko. Pertandingan pun dimulai. Nah, dikarenakan tim cheerleaders tim merah yang hanya menggunakan cancut dan BH, membuat tim hitam tidak fokus melihat pemandangan yang sangat indah. Hingga tim merah menang dan Lin sangat salut melihat usahanya Van. Dikarenakan Lin dari dulu menjagokan tim merah namun selalu kalah. Dan malam harinya mereka mengadakan pesta yang sangat meriah.
Tiba-tiba datang Lin ke pesta. Pan yang melihat Lin, ia pun langsung menghampirnya. Namun dikarenakan Lin cewek baik-baik yang tidak suka keramaian atau sesuatu yang berbau minuman, ia pun keluar. Sedangkan Pan, ia mengejar Lin dan menawarkannya untuk mengantar Lin ke kamarnya. Nah, ketika sudah di depan kamarnya Lin, Pan mencoba mengambil hatinya dan memberikan ia bunga. Namun Lin menolaknya dikarenakan ia adalah cewek pemalu. Lalu Lin masuk ke kamarnya. Pagi harinya dosen sedang mengajarkan mereka cara terapi semangko yang aman. Tapi dikarenakan tidak nyata membuat mereka malas ngebayangin. Hingga datang Pan membohongi dosennya. Ia mengatakan istrinya kecelakaan, membuat dosennya pergi. Lalu Pan menyuruh mereka masuk yang disiapkan yang akan menjadi contoh di depan. Agar pelajaran menjadi menarik. Hingga para mahasiswa dan siswi sangat cepat mengerti. Ketika pelajaran sudah selesai, Lin yang tidak nyaman, ia pun bergegas pergi. Namun Pan mengejarnya, hingga Lin mengatakan agar nanti malam Pan berkenan mengajar ia terapi semangko. Mendengar itu, Pan sangat senang. A lot of smooth talk and then it's wham bam. Sedangkan Yu, ia menjadi populer dikarenakan dirinya berteman dengan Fan. Ia pun mendapatkan gadis yang bernama Mei. Malam harinya, Pirli dan Yu mereka bermain semangko dengan pacarnya masing-masing. Sedangkan Lin, ia malah menyuruh Drake untuk mengajari dirinya. Sedangkan Fan, ia ditemani dengan sepasang bobo. Tapi Drake ia malah tertidur membuat Lin menganggur. Pagi harinya, Fan lagi-lagi mencoba mengambil hatinya Lin. Tapi ia malah membuat Lin kesal. Sedangkan Drake ia melihat apa yang dilakukan oleh Fan. Hingga ia dikagetkan oleh Ye. Ye meminta ke Drake untuk diberikan terapi semangko, namun Drake sangat takut kepada Ye. Malam harinya, Drake dan Ben langsung membawa Fan. Kemudian mereka menyiksanya dikarenakan telah berani merayu Lin. Ketika Pan sudah di kamar, Yu dan Pirli menasihatinya agar mencari gadis yang lain. Tapi Pan kekeh ingin bersaing dengan Drake. Hingga Pan mempunyai ide. Ia menaruh kotoran bobo yang dipakai oleh mereka sebagai coret-coret muka mereka. Ketika mereka lari pagi, Pan hanya memperhatikan gunung kembarnya Lin hingga Drake dan yang lain menghadang mereka. Namun dikarenakan mereka sangat bau, Drake pun mencoba menciumnya. Dan ternyata mereka baru sadar yang mereka gunakan adalah kotoran bobo. Mereka semua pun kembali. Setelah kejadian tadi, Drake yang mencemburu ia pun marah kepada Lin dan melarang Lin untuk ketemu dengan Fan. Namun Lin tidak mau mengikutinya hingga mereka bertengkar. Yeah? Karena pertengkaran tadi, Lin melatih Pan secara pribadi, sedangkan Chuck dan Drake mereka sangat murka dikarenakan Pan semakin dekat dengan Lin. Mereka berdua pun merencanakan sesuatu. Malam harinya, Pan pergi menjemput Lin, sedangkan di sisi lain, Drake dan Ben mereka menaruh jebakan sekantung narkodok di kamarnya Pan, hingga Pan dan Lin pun sampai. Nah, ketika mereka berpemanasan, tiba-tiba petugas datang dikarenakan mereka mendapat laporan bahwa ada barang haram di kamarnya Van. Namun ternyata hanya menyisakan plastiknya saja, dikarenakan bobonya yang memakan jebakan tadi, hingga membuat bobonya pusing. Mereka yang mengetahui itu adalah ulahnya Drake, mereka pun siap akan melawan balik. Hingga pagi harinya Chuck marah-marah kepada petugas karena tidak menangkap seorang Van. Ia diberitahukan narkodoknya tidak ada di kamarnya Van. Sedangkan di sisi lain, Pan merencanakan sesuatu. Ia menyuruh Mei untuk menculik Yawan Chuck. Mei pun membaluti terongnya Chuck menggunakan makanan bobo. Hingga bobonya Pan datang langsung memberikan Chuck terapi colik Yawan. Sedangkan Chuck, ia mengira Mei yang menculik Yawannya. Hingga istrinya datang. Lalu ia pingsan. Sedangkan Chuck yang baru sadar, ia pun sangat kaget. Chuck dan Drake yang sangat marah, mereka pun merencanakan sesuatu. Hingga malam harinya, Lin berniat memperlihatkan ruang kerjanya ke ayahnya. Dan ternyata di sana mereka sedang berpesta semangko atas arahan dan ancaman yang dilakukan oleh Drake. Membuat Ye memaksa Van memberikan dirinya terapi semangko.
hingga membuat ayah dan Lin sangat marah. Sedangkan Chuck ia memperingati Van jika ia tidak segera pergi dan keluar dari kampus maka Chuck akan membocorkan catatan kejelekan Lin hingga membuat karir Lin hancur. Van pun hanya terdiam. Good seeing you. Pagi harinya Lin sangat sedih sedangkan Van ia mengemas barangnya. Namun ketika ia melihat baju pemberian ayahnya, Van pun pergi ke tempat ruangan para keluarga Wilder, pendiri kampus. Dan ternyata dirinya sudah mempunyai nama dan akan disiapkan menggantikan ayahnya sebagai pemimpin, hingga membuat Van tidak jadi pergi. Crunch. Malam harinya ketika mereka sedang rapat, tiba-tiba Van datang untuk memberitahukan Chuck bahwa dirinya menantang Chuck. Dengan taruhan yang kalah maka dia yang harus keluar dan meninggalkan kampus. Setelah itu Van meminta maaf kepada Lin. Setelah Van pergi, Chuck menawarkan Lin untuk menghapus semua catatan bukti rusaknya nama baik Lin. Namun Lin menolaknya. Lalu Lin dan ayahnya pergi. Mereka tidak senang terhadap Chuck. Ayahnya Lin pun berkata kepada Lin bahwa ia mendukung dan membenarkan perkataan Van tadi. Saat mereka sedang merencanakan sesuatu, tiba-tiba Lin datang memaafkan Van. Dikarenakan Van memberitahukan bahwa dirinya dipaksa oleh Ye untuk memberikan ia terapi semangko. Namun Van tidak pernah menyentuh Ye. Mendengar itu, Lin pun memberikan Van terapi berbagi oksigen. Kemudian mereka menyusun semua rencana. Do the only thing you guys are. Man will be considered captured. Pagi harinya mereka semua pun sudah siap bertanding dan Van satu tim bersama ayahnya hingga pertandingan pun dimulai. I hope you're prepared, Jim. Nah, Chuck yang menyusun semua rencana dengan matang, namun dengan gampangnya para gadis untuk membuat bawahnya Chuck melihat dan menikmati pemandangan yang sangat indah yang semua laki-laki inginkan di dunia ini. Karena semua bawahan Chuck kalah, ia kembali mengarahkan pasukannya. Namun mereka kembali kalah oleh ulah yang telah direncanakan oleh Van. Is that all? We all love you. Lalu Van menyuruh Chuck dan Rick untuk menyerah, namun mereka tidak mau. Malah mereka menyuruh Van untuk datang menangkap dirinya dan Chuck. Dan dengan senang hati Van pergi mencari mereka. Ketika mereka di jembatan, Rick menghadang mereka. Nah, karena Lin yang ingin mengurus Rick sendirian, ia menyuruh Van untuk tetap lanjut mengurus Chuck. Van yang baru nyampe dalam tenda, ia langsung ditodong oleh Chuck. Sedangkan di sisi lain, Lin berhasil mengalahkan Rick. Nah, Van yang mengira itu adalah senjata bohongan, Chuck pun membuktikan bahwa senjatanya ada amunisinya. Sedangkan Van, ia malah merekam ancaman Chuck. Lalu datanglah bobonya Van, hingga Chuck kalah. Dan gelar Chuck pun dicopot. Dan dibawa oleh petugas hingga sampailah kita di akhir cerita. Terlihat Van dan Lin berbagi oksigen.